Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita, mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang teori kepribadian dari Carl Rogers. Nama sebelumnya kita akan bahas tentang biografi singkat dari Carl Rogers. Nah, nama lengkapnya adalah Carl Ransom Rogers. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Nah, beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, pasangan suami istri Walter dan Julia Casing Rogers. Beliau cenderung tidak memiliki banyak teman. Kemudian kegemarannya adalah membaca. Pada awal karirnya, beliau menekuni di bidang agrikultur dan sejarah. Namun pada 1982, beliau beralih menekuni bidang psikologi. Beliau pernah menjadi presiden American Psychological Association pada tahun 1946 sampai 1947. Kemudian beliau wafat pada tahun 1987 di La Jolla, California karena serangan jantung. Kita lanjut ke pendekatan Carl Rogers terhadap kepribadian. Client-centered teori. Teori ini menekankan perlunya saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu klien mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers tuh yakin bahwa seorang klien sebenarnya tuh udah punya jawaban dari masalahnya dan tugas terapis hanya membimbing klien untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, dari teori tadi, kemudian Rogers mengembangkan dan mengaplikasikan menjadi sebuah metode terapi. Nah, metode tersebut menempatkan tanggung jawab utama pada perubahan kepribadian itu ada pada klien, bukan pada terapis. Metode ini dikenal dengan client-centered therapy. Istilah client-centered therapy adalah istilah untuk merujuk pada terapi yang dilakukan oleh Rogers. Sementara istilah yang lebih luas untuk merujuk pada teori kepribadian Rogers menggunakan istilah berpusat pada pribadi atau person-centered. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk motivasi orang yang sehat. Rogers menempatkan suatu dorongan, satu kebutuhan fundamental dalam sistemnya tentang kepribadian, yaitu memeliharakan, mengaktualisasikan, dan meningkatkan semua segi individu. Menurut Rogers, tujuan hidup itu nggak cuma mempertahankan keseimbangan homeostatis atau suatu tingkat ketentraman dan kesenangan yang tinggi, tapi juga tentang pertumbuhan dan peningkatan. Teman-teman, arah kita itu ke depan, ke arah tujuan yang berfungsi semakin kompleks, sehingga kita dapat menjadi semuanya menurut kemampuan kita untuk menjadi. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi-potensi psikologis yang unik. Rogers percaya bahwa manusia itu memiliki dorongan yang dibawa sejak lahir, yaitu untuk menciptakan, dan bahwa hasil ciptaan yang sangat penting adalah diri orang itu sendiri. Suatu tujuan yang dicapai jauh lebih sering oleh orang-orang yang sehat daripada orang-orang yang sakit secara psikologis. Kita lanjut ke dinamika kepribadian. Yang pertama adalah self-concept. Konsep diri meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut, walaupun kadang emang gak selalu akurat. Kesadaran batin yang tetap ini mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan yang membedakan aku dengan yang bukan aku. Konsep diri yang udah terbangun gak mungkin gak ngasih perubahan sama sekali. Cuma emang bakalan tetap rasa sulit sih. Yang kedua adalah positive regard. Kebutuhan diri biar diterima dengan baik, dicintai, dan diakui oleh lingkungan. Perkembangan pengalaman menempatkan positive regard menjadi timbal balik. Jadi gini teman-teman, orang itu akan merasa puas ketika dia menerima positive regard. Kemudian, dia juga akan merasa puas ketika bisa memberikan positive regard kepada orang lain. Nah, ketika positive regard ini diinternalisasi, maka seseorang akan mendapatkan kepuasan dari menerima dirinya sendiri atau menerima diri positif. Yang ketiga adalah self-actualization. Organisme itu terus-menerus bergerak maju. Nah, tujuan tingkah laku adalah mencapai aktualisasi diri, bukan untuk mereduksi tegangan energi. Organisme memiliki satu kekuatan motivasi, dorongan aktualisasi diri, dan satu tujuan hidup, yaitu aktualisasi diri.
Rogers mengasumsikan bahwa pada dasarnya ada peluang pada semua tingkah laku yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya, yang berarti mengaktualisasikan dirinya. Kita lanjut ke perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah fully functioning person atau orang yang berfungsi sepenuhnya. Individu memakai kapasitas dan bakatnya, merealisasikan potensinya dan bergerak menuju pemahaman mengenai diri dan seluruh pengalaman. Menurut Rogers nih teman-teman, kepribadian yang sehat itu adalah pribadi yang mengungkapkan diri sendiri dengan sepenuhnya. Mampu mengatur sendiri perubahan dan pertumbuhan, tidak terhalang oleh peristiwa-peristiwa di masa kanak-kanak. Orang yang berfungsi sepenuhnya akan tampak hidup sepenuhnya karena mereka mampu mengalami secara mendalam keseluruhan emosi, kebahagiaan dan kesusahan, kegembiraan dan keputusasaan. Mereka adalah individu yang berperasaan kuat. Yang kedua adalah perkembangan psikopatologi. Teman-teman, individu yang sehat itu menyadari pengalamannya dan ekspresi perasaannya. Dan mereka tuh juga punya keberanian buat akrab sama segala resikonya. Orang yang maladjustment tidak menyadari perasaan yang diekspresikan, padahal itu sebenarnya udah tampak jelas oleh orang luar. Mereka ini juga nggak nyadarin kalau ada pernyataan yang bertentangan sama diri mereka. Dan mereka juga cenderung buat berusaha menolak ekspresi yang mengungkap hal itu. Lebih jelas dan detailnya kita bakalan bahas lewat 3 aspek berikut. Yang pertama adalah incongruence. Teman-teman, orang yang secara psikologis itu sangat sehat, secara berkala dia bakalan tetap ketemu sama pengalaman-pengalaman yang mengancam konsep dirinya, yang memaksanya buat mendistorsi atau mengingkari pengalamannya. Semakin besar jurang ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman organiknya, maka seseorang akan menjadi semakin rentan. Kondisi di mana self tidak mampu mempertahankan diri dari pengalaman yang mengancam ini akan menimbulkan disorganisasi kepribadian dan psikopatologi yang membuat orang menjadi psikotik. Yang kedua adalah kecemasan dan ancaman. Kecemasan dan ancaman itu muncul akibat seseorang itu sangat sadar dengan ketidaksesuaian antara konsep dirinya dengan pengalaman organiknya. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidakkongruenan diri dengan pengalaman membuat orang itu berada dalam perasaan yang tegang. Yang kita tahu perasaan itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Namun ada pada suatu tingkat kecemasan dan ancaman ini tuh dibutuhin buat mengembangkan diri dan memperoleh jiwa yang sehat. Yang ketiga adalah defensiveness. Tingkah laku bertahan yang dipakai untuk menangani inkongruen itu bisa efektif, bisa juga nggak efektif. Rogers cuma mengklasifikasikan 2 tingkah laku bertahan. Yang pertama adalah distorsi atau kesalahan menginterpretasi pengalaman dengan aspek yang ada dalam konsep diri. Dan yang kedua adalah denial, yaitu menolak menyadari suatu pengalaman. Kita lanjut ke aspek-aspek orang yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama adalah keterbukaan pada pengalaman. Kepribadian di sini diartikan sebagai hal yang fleksibel, yaitu tidak hanya mau menerima pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tapi juga mampu menggunakannya dalam membuka kesempatan persepsi dan ungkapan-ungkapan baru. Yang kedua adalah kehidupan eksistensial. Orang yang berfungsi sepenuhnya dapat menyesuaikan diri karena struktur dirinya terus-menerus terbuka pada pengalaman-pengalaman baru. Hidup sepenuhnya pada setiap momen kehidupan. Yang ketiga adalah kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Orang yang berfungsi sepenuhnya dapat bertindak menurut impuls-impuls yang timbul seketika dan intuitif. Yang keempat adalah perasaan bebas. Orang yang sehat dapat memilih dengan bebas tanpa paksaan-paksaan dari alternatif pikiran dan tindakan. Memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan dan percaya bahwa masa depan bergantung pada dirinya. Tidak diatur oleh tingkah laku, keadaan, dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kelima adalah kreativitas. Orang yang terbuka sepenuhnya pada semua pengalaman, yang percaya pada organisme mereka sendiri, dan yang fleksibel dalam mengambil keputusan ialah orang-orang yang mengungkapkan diri mereka sebagai produk-produk kreatif dan kehidupan yang kreatif pada semua bidang. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini.
Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.